dapati saya sudah homeschooling 12 tahun, tapi kebetulan saya orangnya lumayan ekstrovert, jadi lumayan sering keluar-keluar kan ke komunitas, les, ketemu orang kiri kanan atas bawah. Saya nggak pernah sekalipun ketemu orang yang anak seumuran saya atau seumuran adik saya 19 tahun, yang punya hubungan baik dengan orang tuanya. Jadi semuanya itu pasti punya kehidupan kedua yang paralel dari orang tuanya. Mereka selalu kalau curhat itu ngobrol soal pengen kabur dari rumah, ada masalah dengan bapak, dengan ibu, tidak selaras dengan ekspektasinya, dan berantemnya itu yang dramatis semua gitu loh, yang sampai lempar-lemparan piring dan segala macam. Maksudku banyak ya dari mereka tuh saya keluarga yang baik-baik. Saya ingat banget sekali waktu itu masih SMP, ini waktu aku ujian paket C. Itu mah SMA. SMA ya. Waktu saya ujian paket C, waktu itu kan sebenarnya saya sendirian, tapi saya bareng sama salah satu komunitas homeschooling waktu itu. Kemudian saya kenalan dengan orang tua salah satu teman yang banyak ngobrol waktu ujian. Terus orang tuanya, maaf ya kalau ini subjeknya agak sensitif, tapi ini buat konteks ceritanya. Orang tuanya nanya agama saya apa. Terus saya ngobrol gini. Dia mengingatkan saya, oh kamu harus rajin sholat, kamu harus bagaimana. Oh oke Pak, ya terima kasih gitu-gitu. Kemudian saya diantar pulang pakai mobilnya teman saya itu, bapaknya udah balik duluan atau gimana, jadi itu sama teman saya dan sama supirnya. Terus di kayak samping-sampingnya itu ada pil sama strip, mama ngerti nggak pil sama strip? Ekstasi. Di mobil. Saya kerjanya jurnalis musik, jadi kalau urusan kayak begitu-gituan yang tidak legal itu saya cukup paham, walaupun tidak melakukan. Tapi itu di depan mamanya bilang kayak gitu. Enggak, emang enggak kok. Justru karena saya tahu saya nggak mau melakukan. Tapi itu nunjukin ke saya dari usia masih muda bahwa bahkan anak-anak ini yang kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, mereka itu punya kehidupan yang sama sekali terasing dari orang tuanya. Dan jangankan ibu bapaknya, kakaknya aja kadang nggak ngerti, kayak gitu-gitu loh. Okay. Jadi selalu ada rasa takut dari mereka untuk ngobrol sama orang tuanya soal apapun, soal pacaran, soal mereka ketemu teman-teman yang mungkin di luar pemahaman mereka menghadapi pengalaman yang di luar ekspektasi mereka gitu. Jadi kayak mereka pada satu titik orang tua mereka nggak bisa memperlakukan mereka seperti orang dewasa. Mereka selalu dianggap seperti anak kecil yang disekap, ditaruh di rumah, nggak boleh tahu dunia, nggak boleh tahu apa-apa. Sementara mereka masih keluar sana, mereka masih bertemu orang, entah dari pergaulan atau dari internet. Dan satu hal yang selalu digaungkan setiap kali saya ketemu, bukan setiap kali saya ketemu orang tua, setiap kali saya mendengar orang-orang tua bicara, itu ya berarti kita harus mengendalikan pergaulan anak-anak kita, gitu kan? Cuman itu sesuatu yang betul-betul mustahil. Karena jangankan tongkrongan atau pergaulan yang quote-unquote pergaulan bebas ya. Yang saya dapati adalah itu mustahil sekali untuk mengendalikan semua yang ada di internet gitu misalnya. Mustahil untuk mengendalikan apa yang mereka temui dari tongkrongan secara tidak langsung misalnya. Mustahil mengetahui hal-hal yang mereka dapat dari setelah mereka nongkrong, setelah mereka pulang bimbel atau semacamnya. Jadi pada satu titik mereka nggak bisa mengkomunikasikan hal-hal baru itu ke orang tuanya, mereka eksplorasi sendiri, dan ya syukur-syukur mereka bereksplorasi dan kemudian itu baik-baik aja, seringkali enggak. Oke. Jadi ini agak melebar ya, tapi waktu itu saya menyadari bahwa ternyata yang saya miliki dengan orang tua saya, baik dengan bapak saya maupun dengan ibu saya, itu suatu privilege tersendiri. Dalam artian, walaupun mungkin keluarga kami di atas kertas ya, secara konvensional tidak ideal ya, karena orang tua saya bercerai, secara ekonomi juga waktu itu tidak stabil, dan kami juga homeschooling,
Waktu itu emang waktu sekarang udah stabil. Sekarang juga. Udah Jadi kan maksudnya Raka udah bisa traktir mamanya, berarti udah stabil berarti ya. ya Mamanya sekarang lumayan. biayai Pak Raka. Makanya. Jadi maksudku keluarga kami itu udah cerai miskin pula gitu kan. Jadi kayak sorry loh, tapi kan gitu. Untung mamanya cantik. tapi justru tapi gini, di atas kertas mungkin tidak bagus kayak gitu-gitu. Tapi di sisi lain ada satu hal yang saya sadari, apapun yang saya hadapi, apapun saya temui di luar sana, saya bisa membicarakannya dengan orang tua saya. Oke. Apakah semuanya saya kasih tahu? Ya enggak. Saya udah usia 23, saya udah tinggal sendiri sejak usia 18, 19? 19. 19-ish kan ya. So it's like 4-5 years I think. Sudah 5 tahunan saya tinggal sendiri, tentu saja nggak semuanya saya ceritain sama ibu saya, tapi Kamu setua apa 5 tahun? Baru 4 tahun. Udah 4 tahun. 5. Jangan berantem di sini, jangan berantem. Kasihan yang lain. 4 tahun. Jadi, tapi saya selalu merasa bahwa apapun yang terjadi, saya bisa bicara dengan orang tua saya, dan saya nggak akan serta-merta dijudge, walaupun mungkin yang saya lakukan itu mereka nggak setuju. Jadi, bukan ironisnya, tapi lucunya adalah karena saya terbuka begitu, saya cerita dengan belak-belakan soal apa yang saya temui, apa yang saya dapati di luar sana, justru ada komunikasi, ada obrolan, dan malah karena itu saya jadi nggak terlalu tergoda buat nyoba-nyoba apa istilahnya. Ya kayak gitu-gitulah. Oke. Karena saya pikir saya nggak segitu penasarannya gitu. Jangan pernah meremehkan kehendak anak muda untuk mencoba sesuatu yang dilarang orang tuanya. Kalau kalian bilang Ya, nggak semakin boleh, larang kan semakin pasti pengen mencoba kan anak-anak muda tuh ya kan. Iya. Dan itu kayaknya bukan, orang kan bilang, oh itu anak muda zaman sekarang kayak gitu. Kayaknya dari dulu anak muda juga gitu deh. Iya ya, itu kan secara nature-nya begitu memang. Maksudnya kalau udah usia 18, usia 19, udah gede tapi duit masih agak-agak nada orang tua, saya sih enggak ya. Tapi berarti kan itu udah mulai merasa kayak merdeka tapi belum sepenuhnya dewasa kan pada fase itu. Jadi semakin dilarang malah semakin mau mencoba. Jadi pendekatan ibu saya waktu itu bukan serta-merta melarang, tapi ngajak ngobrol, mendengarkan dulu, walaupun saya tahu mungkin pada akhirnya dia nggak setuju. Tapi saya melibatkan dia dalam pengambilan keputusan, itu sih yang mungkin saya anggap sebagai privilege. Nah, itu obrolan kami waktu itu. Dan Raka tadi ada yang menarik tuh, Raka mengatakan melibatkan mama dalam pengambilan keputusan. Nah, kalau kita balik, seberapa sering sebenarnya mama melibatkan Raka sebagai anak dalam pengambilan keputusan? Silakan dijawab, Raka. Kenapa? Seberapa sering mama melibatkan Raka sama Dede dalam mengambil keputusan? Ya, sering, terutama sekarang ketika kami karantina di rumah bareng-bareng dan yang bayar makanannya aku sama adikku, ya kami mengambil keputusan. Enggak. Tapi iya. Apa ya? Sebenarnya itu dari dulu ya. Karena aku sempat dibilangin sama ibuku bahwa, sama ibuku, orangnya di sini. Aku sempat dibilangin bahwa ibu saya juga sering cerita kan kalau dia habis ketemu dan konsultasi dengan orang tua, terus orang tuanya bilang, gimana anak saya nggak mau ngobrol sama saya, gimana caranya gitu-gitu, gimana caranya supaya mereka bisa curhat sama saya. Itu kan nggak gampang ya. Maksudku, kami terbiasa dari kecil untuk dilibatkan dalam hal-hal yang sangat-sangat terkesan nggak penting. Mau makan apa? Mama mau masak ini. Enak nggak menurutmu? Kita habis ini ke sini terus ke sini ya. Oh iya, gitu. Jadi walaupun mungkin dalam banyak hal, terutama pas kayak masih kecil, keputusan final itu di tangan ibu saya dan bapak saya, kami diberikan what's the Indonesian word for that? The rationale behind the decision. Alasan. Alasan di balik keputusan tersebut. Jadi kami hampir nggak pernah dibilangin, udah pokoknya gini, ikut ya. Hampir nggak pernah. Gitu. Jadi selalu dilibatkan kayak, oke, kamu harus belajar matematika misalnya. Kenapa sih mesti belajar matematika? Ini loh gunanya matematika. Matematika bakal kepake buat ini loh. Begini. Nah, pada mulanya ketika dikasih tahu gitu, pasti kami akan bilang, enggak, mama salah, nggak mau tahu.
pasti membangkang. Karena kami nggak suka disuruh. Saya sama adikku sama orang yang sebenarnya pembangkang. Tapi makin ke sini yang kami berkaca, oh ya bener ya, ini kepake, itu kepake, itu kepake. Jadi makin lama ada rasa kepercayaan gitu loh. Dan ini satu hal yang saya kaget karena ibu saya baru ngomong ini bertahun-tahun kemudian. Ternyata triknya adalah dia nggak pernah ngelarang. Dia nggak pernah ngelarang dan dia nggak pernah nyuruh yang saklek pokoknya gini. Jadi sekalinya ada kondisi darurat atau khusus di mana dia bilang, udah pokoknya jangan, kami otomatis nurut. Karena kami pikir biasanya aku boleh, atau biasanya aku dijelasin kenapa. Kok ini nggak boleh? Ya sudah, nggak deh. Karena pasti ada sesuatu. Oke. Jadi gitu sih. Itu dari kecil sebenarnya. Alright. Ya, baik. Terima kasih sharingnya Raka. Jadi kalau kita bisa ambil di sini ya, bahwasanya memang komunikasi antara anak dan orang tua itu sangat penting sekali ya. Kenapa kemudian Raka tadi mengatakan nggak ada alasan untuk membenci mamanya? Karena memang dari kecil dia diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencoba hal-hal apapun sepertinya itu ya. Jadi ada kepercayaan di situ. Komunikasinya terjalin rapi, Raka juga nggak takut untuk bercerita kepada orang tuanya, sementara mungkin di luar sana banyak sekali anak yang takut bercerita kepada orang tuanya. Karena itu tadi, karena orang tua sering sekali menganggap bahwasanya yang namanya anak-anak sampai kapanpun ya tetap anak-anak, ya. Iya. Nah, sekarang kita sudah ada Kak Seto. Kak Seto, sudah bisakah dibuka layarnya? Kak Seto keren, Kak Seto, katanya masih ada tamu, mungkin. Oh, masih ada tamu. Iya. Oke, ya. Jadi ini menarik sekali karena memang kepercayaan yang diberikan oleh orang tua kepada anak itu, kalau menurut saya adalah kunci, ya adalah kunci bagi anak untuk bisa berkembang dan tumbuh menjadi pribadi dewasa dan matang, ya. Dan mungkin karena kepercayaan itulah juga yang menyebabkan itu tadi anak bisa berkomunikasi baik dengan orang tuanya sehingga ya mereka akan sangat sayang kepada orang tuanya. Ketika misalnya anak tidak bisa berkomunikasi baik dengan orang tuanya, terjadi apa ya? Mungkin seperti teman-teman Raka ceritakan tadi kan, mereka kan mencari di luar kan? Iya. Mereka mencari tempat curhat di luar, mereka mencari segala sesuatu yang bagi mereka yang menyenangkan, gitu. Iya. Ya nggak sih Raka? Iya benar. Sebentar saya mau nyapa dulu, ada Pak Juli. Dia dulu guru saya pas di sekolah alam. Halo Pak Juli. Halo Pak Juli, disapa sama Raka. Pak Juli. Iya. Udah lama. Halo juga Raka. Game-nya dong. Halo Pak Ya. Juli. Lagi ini Bu. Dia panggilnya masih Bu. Teman dulu banget. Oke. Kembali tadi pertanyaannya gimana? Kalau misalkan tidak. Ya, kalau misalnya orang tua tidak menjadi tempat curhat atau tidak terjadi komunikasi yang baik dengan anak, otomatis anak akan mencari di luar dong. Apalagi kan Raka punya pengalaman dengan beberapa anak-anak tadi itu yang mungkin ya mereka kelihatan manis di depan orang tuanya, tapi di belakang Exactly. Ya. tidak tahu what to do, ya. Dan itu lebih mengerikan ya, kelihatan manis di depan. Yes. Yes. Di belakangnya ya. Ya. Oke. Ini kita sambil nunggu Seto, mungkin kita bisa kasih kesempatan juga nih kepada teman-teman yang lain yang mau cerita, boleh. Silakan tulis di chat box-nya. Kalau ingin bercerita. Nanti mereka bisa unmute sendiri nggak sih Kak? Kalau Bisa. Ya. Boleh kalau ada yang mau bercerita seputar tentang bagaimana membangun hubungan dengan komunikasi dengan anak, bagaimana membangun trust dengan anak, silakan yang punya pengalaman semuanya. Ada yang mau bertanya sama Raka juga boleh. Ya, yang bertanya sama Raka boleh. Tanya sama Kak Lovely juga boleh, ya. Lovely nggak bisa jawab. Bisanya dandan. Ayo, adakah? Raka, kalau nggak ada yang nanya, saya aja yang nanya lagi ya. Oke, Raka, gini. Ya, bagaimanapun juga pasti hubungan antara orang tua dengan anak itu kan hubungan timbal balik. Ya, nggak selamanya pasti itu menyenangkan. Pasti ada momen-momen yang kayaknya Raka sebel banget nih sama mama hari ini gitu. Apa sih yang biasanya dilakukan ketika Raka tuh sebel sama orang tua itu apa gitu? Ketika sebel sama. Kayak kok sering. ya.
Eh, saya sih cukup beruntung karena saya tinggal sendiri. Jadi Tapi sebelum tinggal sendiri kan Sebetulnya pasti itu salah tinggal satu salah satu resep menjaga hubungan baik dengan anak. Oke. Ya. Karena anak itu kalau umur 18-19 dia itu sudah benar-benar dia sebenarnya sudah sampai ke tahap mandiri. Kalau Pak Juli dulu ya, kita di sekolah alam kan kita memutuskan 15 tahun dia harus mandiri untuk dirinya sendiri. Benar nggak Pak Juli ya? Ya kan? Saya melihat umur 18-19 dia memang benar-benar harus belajar menjalani hidupnya sendiri. Dan ternyata tuh formula yang sangat tepat karena Raka justru sangat terikat dengan keluarga ini. Karena di luar sana kalau dia ada lelah ya dia pulang. Dan ini sekarang kami tinggal cukup jauh. Raka pulangnya karena Hai Kak Seto. Ya. Halo Kak Seto. Sudah. Ya Kak Munas. Ya. Kak Lafli. Ya, alhamdulillah sehat. Semangat. Alhamdulillah. Sudah dinanti-nanti dari tadi Kak Seto. Iya. Ya, aku sih tadi mikirnya Kak Seto pergi ngeliat ke tempatnya Didi Kempot tadi aku pikirnya. Di stasiun balap aja kok. Iya. Iya. Oke, baik Kak Seto tadi kita sudah diskusi, sudah mendengarkan sharing dari Raka dan Kak Lofli mengenai bagaimana membangun komunikasi dengan anak. Ya, kenapa misalnya Raka kemudian sampai mengatakan sebuah statement yang saya rasa harusnya anak-anak di luar sana juga mempunyai statement yang sama, itu tidak ada alasan bagi dia untuk mencintai, membenci mamanya. Artinya ya, benar kan Raka ya? Iya. Ya, jadi setiap anak juga harus seperti itu, gitu ya. Tidak ada alasan untuk membenci ibunya. Nah, kalau kita lihat tadi, kuncinya itu ada dua, Kak Seto, yang berdasarkan sharing dari Raka Mbak Lutfi, ada satu, komunikasi, bagaimana Raka berkomunikasi dengan ibunya, dan trust dari orang tua terhadap anak. Nah, sekarang kita ingin mendengarkan resep dari Kak Seto nih ya. Jangan wasiat. Nah, bagaimana kita membangun ya komunikasi dengan anak. Itu di belakang anaknya Kak Minu kah itu? Oh iya. Ini kita berada di tamannya anak-anak nih. Ya, ya baik. Untuk para orang tua ya, memang gini. Saya selalu memohon dengan hormat. Orang tua ini sekarang banyak saingannya. Nah, saingannya itu ya apa ya di Google lah gitu ya, dan berbagai sumber informasi gitu. Ya, jadi itu dia. apalagi anak-anak sekarang panggilannya sudah luas. Sini sayang. Ya. Hai. Halo. Ya. Hai. Kok kamu ganteng banget dipotong rambutnya? Karena nggak bisa potong rambut, dipotong sama ibunya sendiri nih. Ganteng banget loh, hai. Barang saya mana, Dek? Barongsai. Oh, istirahat. Oke. Ganteng banget ya. Iya, jadi kalau tidak, anak akan lari keluar. Ke rumah ini kadang-kadang ada datang sebulan kali, ada anak remaja yang kabur, dan kemudian mengadu. Atau datang ke LPAI juga, katanya waktu ditanya, kenapa kok kabur dari rumah? Iya, habis di rumah nyokap mulutnya kayak ember katanya. Ngomel terus, marah-marah terus itu. Jadi anak zaman now sudah bukan saatnya lagi diomelin, dibentak dan sebagainya. Jadi saya makanya 2 tahun yang lalu mencanakan suatu gerakan nasional Gernas Sasana. Saya sahabat anak, oleh Presiden sahabat anak. Waktu beliau mengatakan, oke, siap jadi sahabat anak. Waktu itu Presiden akhirnya mau saya ajak main dolanan di halaman belakang Istana Merdeka, permainan tradisional. Jadi apa engklek, apa gobak sodor, apa egrang, main egrang, ya, dan sebagainya. Jadi ternyata anak senang bersahabat dengan orang dewasa ini kalau suasananya memang penuh dan tadi tidak menggurui, tidak main bentak, main ngebos ya, main sul-sul dan sebagainya. Inilah yang melahirkan saya sahabat dan namanya sekarang mau menghidupkan kembali si Komo kan.
akhirnya lagu-lagu baru ini mengajak kepada para orang tua untuk menjadi sahabat anak. Saya mau izin kalau boleh saya nyanyikan sebentar lagunya ya. Ayo. Lama juga boleh kok Kak Seto. Semua anak apa? Lama juga boleh Ini kok. ini tanpa musik ya. Oke. Semua anak merindukan kasih sayang kita. Mari mulai memeluknya penuh senyuman. Jangan lagi dengan cara penuh kekerasan. Mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Nah, anak-anak dengan pendidikan yang penuh cinta akan akrab dan menjadi sahabat juga, akhirnya lebih mudah nurut atau mengikuti apa yang disarankan oleh para orang tua. Kuncinya adalah kita, ayah dan bunda. Begitu Kak Munas. Oke, terima kasih Kak Seto. Boleh tepuk tangan ya. Boleh loh tepuk tangan, meskipun nggak ada yang lihat. Jadi ya itu tadi kuncinya adalah ayah dan bunda ya. Bagaimana itu tadi mendidik anak dengan CINTA ya. Bukan jangan dibawa kemana CINTA ya kan, tapi mendidik anak dengan CINTA ya Kak Seto ya. Yeah. Ya, tadi bagaimana kita menjadi orang tua yang tidak menggurui anak, tidak membentak-bentak anak, ya mulutnya jangan kayak ember ya Kak Seto ya. Aduh, apalagi kalau kayak baskom tuh udah kayak gimana, anaknya udah kabur semua berarti ya. Nah, jadi itu kuncinya. Ayah bunda semua yang mau bertanya boleh. Ini ya, ada yang menyampaikan ya, Bu Alamnya. Dia bilang, saya juga sering diskusi dengan 2 anak pra ABG saya. Memang terlihat sih mereka senang kalau dilibatkan dan didengar pendapatnya. Sereceh apapun komentar mereka. Dengan begini mereka terbuka dengan kita, cuma ya gitu, gak setiap saat bisa seperti itu. Ada momen-momennya, kadang juga ditanya gak jawab dan diam saja. Iya, Arahnya. begitu ya. Atau Bu Aranya mau mungkin sharing? Saya juga sebenarnya saya pas mendengar kata sereceh apapun itu saya mau cerita sedikit ya. Sharing ini hal-hal simpel aja sih sebenarnya ya. Dulu tuh pernah ada kejadian ini real ya. Ada seorang anak gitu ya, terus diajak sama ayahnya, bilang ayo dek kita ke mobil kita gitu. Terus dia bilang begini, mobil kita, sejak kapan itu mobil kita? Aku kan waktu itu pengennya nggak beli warna itu kan mobil ayah yang pengen beli mobil itu katanya. Itu bukan mobil kita, mobil ayah. Aku nggak pengen beli warna itu kata dia. Jadi itu tadi ketika aku membaca sereceh apapun itu aku jadi teringat cerita ini. Artinya anak itu memang sangat ingin dilibatkan dalam hal apapun. Terkadang kita sebagai orang tua mungkin kita ingin memberikan rasa nyaman kepada anak, kita melakukan perubahan tata ruang di kamar anak, mungkin cat kamar anak, tapi kita lupa menanyakan kepada mereka tuh senangnya cat warna apa, gitu. Jadi kadang kita terlalu memaksakan perspektif yang baik menurut kita sebagai orang tua kepada anak-anak. Yang lain boleh silakan bercerita. Sebetulnya aku mau nanya ya, ke Raka. Yes. Loh, kok aku nanya langsung ke Raka? Kan bisa nanya lo belakangan nanti, aduh gimana sih? Bukan, karena ini pertanyaan yang selalu ditanyakan orang tua. Dan saya pikir ini pertanyaan yang harusnya dijawab oleh Raka. Terus terang, dalam melakukan parenting, saya tuh sering sekali nanya ke Raka sebenarnya. Karena saya mau tahu perspektif dia apa gitu kan. Percuma kita ngomong kalau kita nggak tahu perspektif anak. Yang selalu ditanyakan, Raka, kamu kan ketemu banyak anak. Misalnya nih, dari kecil melakukan diskusi. Kan? Dari kecil kita sudah melakukan kesalahan. Galakkah, represifkah, gitu kan. Tapi pada saat anak sudah mencapai usia mungkin 12, 14, 15, gitu kan, sadar nih mamanya bahwa selama ini sudah melakukan kesalahan. Banyak orang tua bilang, aduh udah telat dong saya Bu, saya nggak bisa lagi memperbaiki. Dalam perspektif Raka sendiri, misalnya mama melakukan kesalahan itu, bagaimana menurut kamu mama bisa meyakinkan kamu bahwa mama mau berubah gitu? Bahwa cara komunikasi kita tuh mau berubah. Saya rasa ini pertanyaan semua orang tua nih. Yes, silakan. Misalnya kalau udah dari kecil misalnya kita, loh kok mama nggak ada? Oh, dari kecil misalnya kita nggak seperti sekarang ya. Mama sering marah-marah. Ya, dulu sih saya sering marah-marah ya. Kelihatan sih sangat kecil. Ya. Untung sadarnya cepat kan.
Jadi, tapi Mama sadarnya nggak waktu kamu umur 7 tahun gitu kan? Tapi waktu kamu umur sudah 14, itu kan masa sulit-sulitnya ya, usia sulit. Gimana caranya Mama ini bisa bicara sama kamu yang 14 tahun, yang sudah tersakiti istilahnya, supaya hubungan kita tuh bisa berubah gitu. Oh, oke. Aku mikirin teman-temanku yang kayak gitu kondisinya. Iya. Apa yang mereka mau gini, Kak, andaikan nih mamaku bisa kayak gini-gini, itu kan bahagia banget, andaikan gitu kan. Nah, how kami sebagai orang tua tuh bisa memperbaiki diri gitu, memperbaiki hubungan. Benar nggak ibu-ibu ya? Ayo, yang setuju angkat tangan dong. Ini pada diam semua, nanti pada nangis semua, tidur semua nanti. Ini pada Ya, kan? kuat. Siapa yang memperbaiki hubungan dengan anaknya kan? Nah, tuh kelihatan. Bu Romida, iya apa enggak? Bu Grace? Iya, Bu Araya nggak mau buka camp dia. Bu Febe, oh tuh. Bagaimana cara kami ini orang tua bisa memperbaiki hubungan kami dengan anak kami? Dari perspektif kamu, kalau kita kan teori ya. Ya, coba silakan Kak. Yang minta maaf. Minta maaf. Oke, ya. Terus apa lagi? Ya pelan-pelan diubah. Maksudku kalau mau meyakinkan anaknya bahwa pola komunikasinya sudah berubah, ya ubah pola komunikasinya gitu loh. Nggak ada maksudku nggak ada kata-kata ajaib atau speech ajaib yang bisa dikeluarkan supaya tiba-tiba anak itu jadi percaya gitu ya. Enggak, maksudku kalau selama 17 tahun Enggak 17 tahun, 14 tahun. Selama 14-15 tahun diperlakukan dengan tidak baik, ya itu luka yang perlu waktu lama sekali buat sembuh. Nggak bisa serta-merta. Dan dengan siapapun juga, ini loh satu hal yang suka saya pikir orang terutama orang tua lupa ya. Kata ibu saya, tapi nggak udahlah. Itu bahwa anak-anak, anak muda terutama atau remaja itu juga manusia. Kamu manusia juga manusia. Oh iya, aku kebetulan ternyata aku sudah periksa manusia. Orang tua juga manusia. Jadi nggak gini, hanya karena seseorang itu orang tua saya, bukan berarti otomatis saya akan nurut, bukan berarti otomatis saya akan percaya, bukan berarti otomatis saya akan sayang. Iya. Itu sesuatu yang earned. Itu sesuatu yang diraih dengan susah payah, sebagaimana kepercayaan, rasa sayang, dan rasa akrab dengan orang lain. Saya tidak akan berasumsi bahwa hanya karena saya bertetangga dengan orang di rumah sebelah misalnya, maka otomatis mereka akan ramah tamah, mereka akan dekat dengan saya. Gitu. Saya harus menyapa, saya harus menunjukkan itikat baik, saya harus melakukan tindakan-tindakan kecil secara terus-menerus dan konsisten, ya kan? Dan itu hal yang sama juga antara orang tua dan anak, terutama kalau relasinya sudah rusak atau bahkan tidak sama sekali gitu. Jadi maksudku yang sering salah, dan masalahnya gini, jangankan begitu ya, skenario itu bukan skenario yang bayangkan, karena banyak sekali teman saya yang bilang bahwa iya waktu itu pas umur saya 18, ibu saya mendudukkan saya dan bilang saya meminta maaf atas Terus aku tanya, terus gimana? Lu sekarang akar mamanya kabur? Kayak, enggak, gue kabur dari rumah. Ibumu di mana sekarang? Enggak tahu. Bayangkan anak usia 20 tahun ditanya ibunya di mana. Bukan kabarnya ya, tapi di mana enggak tahu. Jadi itu di Jakarta, dan dia bukan kayak pecandu narkoba atau gitu-gitu. Dia kerja, hidupnya baik-baik gitu. Maksudnya dia punya hidup yang oke di atas kertas. Tapi bukan sekali ngomong terus selesai, itu konsisten, dia tunjukkan aja terus gitu. Sesuatu yang mestinya dibangun dari kecil itu ya udah bangun dari sekarang, mau nggak mau gitu. Misalkan apa pendapat kamu soal ini? Mama mau melakukan ini buat rumah, menurutmu gimana? Ya pasti di awalnya membangkang, ya karena pasti curiga, ini orang ngapain nanya-nanya gue. Tapi, aku ngomong gue lo, tapi ada Kak Seto. Hai Kak Seto keren.
Tapi aku jadi canggung. Ya nggak Iya. ada Kak Seto jadi gugup dia. Aku suka main Twitter, Maaf, soalnya ya. banyak tweet-tweet lucu soal Kak Seto. Jangan khawatir, kami menyukai Kak Seto di Twitter. Waktu itu ada yang tweet foto Kak Seto salaman sama Glenn Fredly 30 tahun lalu. Terus ada yang bilang rambut Kak Seto nggak berubah sampai sekarang, ternyata Kak Seto Highlander. Awet muda, keren. Mantap. Sebenarnya itu nggak cuma rambutnya, suaranya juga nggak berubah loh ternyata. Iya, makanya aku juga bingung itu gimana. Nanti harus bikin buku diet. Kak. Sekarang panggilnya Kek Seto. Kek Seto, siap. Oke, branding baru kita lakukan. Nanti aku kabarkan ke khalayak. Tahun Raka depan ini udah wartawan Kak 7 tahun. Seto. Nggak harus Kek sekarang. Iya, kayak Yes, mantap. Tapi ya gitu, bangun dengan perlahan aja. Oke. Dan trust is earned, not given. Yes, I agree. Ya jadi gitu ya, ini perspektif dari seorang anak gitu ya. Gue sih, gue lagi ya, maaf ya Kak Seto. Kebawa jadi gua. Gara-gara Raka. Ngomong sama anaknya itu soalnya lu gue juga soalnya ya. Jadi ya, itu tadi, luka lama itu nggak mungkin disembuhkan dengan hanya sebuah kata saya minta maaf, ya nggak, susah ya kan, udah belasan tahun itu ya merasa tersakiti ya, kalau lebih parah lagi terzalimi sebagai anak gitu. Masya Allah gitu ya. Lalu Kak Seto, mungkin kita pengen bertanya sama Kak Seto nih, orang tua seringkali mengatakan terlambat ya, seperti pertanyaan Mbak Lovely tadi, terlambat nggak ya saya memperbaiki hubungan saya dengan anak, udah sekian lama mungkin mereka sudah beranjak remaja, tapi sekarang saya ingin mencoba memperbaiki. Itu gimana sih Kak Seto? Ya, baik. Saya mau cerita juga pengalaman saya, di mana saya pernah terpancing emosi juga ya kepada anak saya. Nah, saya pernah karena anak ini mungkin ya suasananya karena dia laki-laki satu-satunya dari 3 perempuan. Nah, mungkin karena kadang-kadang kurang perhatian dan sebagainya, sehingga saya memang merasa salah pada waktu setelah menyadari itu. Dia kemudian begitu marahnya pernah mengajak berantem ke saya, gitu. Jadi itu waktu itu masih SMA gitu. Nah, darah muda saya memang waktu itu juga terpancing gitu. Akhirnya sempat berantem sampai dipisahin oleh petugas ya. Gitu. Kemudian dia sampai, aku akan dendam sama ayah. Aku akan sakit hati sekali. Hanya 1 hari saya menyadari bahwa saya salah. Saya yang paling salah. Akhirnya, tanpa perantara ataupun saya langsung dekati, saya langsung peluk. Ayah salah. Ayah minta maaf. Ayah salah. Mula-mula dia menyampaikan saya gitu. Enggak. Oke, kamu boleh marah. Kamu boleh pukul ayah, boleh apa. Ayah salah. Disitulah dia langsung luruh ya, gitu. Kemudian dia memandang saya sebentar begitu, akhirnya betul ayah merasa salah, iya ayah salah, udah. Akhirnya dia peluk saya dan terus peluk, kami berpelukan lama, saling bercucur air mata. Dan sejak saat itu kami sangat bersahabat dengan anak itu sampai sekarang. Jadi ternyata kerendahan hati, kebesaran jiwa seorang orang tua diperlukan. Walaupun tahu bahwa mungkin dia saat itu yang salah, tapi kita yang dewasa yang harusnya ngomong. Ya, kita belum, dia sedang dalam masa transisi penuh goncangan dan sebagainya kan. Sering dalam ilmu psikologi dikatakan dia dikatakan serbet itu terlalu besar dia. Dikatakan taplak itu masih terlalu kecil. Jadi antara serbet dan taplak bukan. Jadi masih punya kebingungan, saya posisinya masih anak atau sudah dewasa begitu. Jadi penuh dengan gejolak itu yang kemudian membuat dia sangat penuh ledakan-ledakan. Nah, saat itu mungkin di tengah kesibukan saya dan sebagainya, bahkan dia juga pernah mengatakan, jangan mikir anak orang lain saja, anak sendiri juga jangan dilupakan. Nah, disitulah kesalahan saya terbesar adalah di situ. Nah, sekarang dia kebetulan sedang tugas di luar kota, tapi selalu komunikasi, saling menanyakan, saya dimanapun juga, ayah sekarang gimana, apa kegiatannya dan sebagainya. Jadi itulah
pentingnya keberanian kita untuk berbesar hati untuk bisa mengakui kesalahannya dan berani minta maaf. Dan akhirnya kami sampai sekarang ya menjalin selalu tadi persahabatan. Bahwa tetap kita punya otoritas yang kuat, tetapi tidak dipergunakan sewenang-wenang, tapi penuh dengan nilai persahabatan sehingga itu akan jauh lebih langgeng atau lebih abadi. Mungkin begitu, Kak Lovely dan Kak Munas. Ya, terima kasih Kak Seto atas sharingnya ya, luar biasa ya. Mungkin ayah bunda di luar sana tidak pernah mengira gitu ya, ada kasus seperti itu ya antara Kak Seto dengan putranya ya. Kalau saya sih kebetulan waktu itu lagi cukup dekat dengan putranya Kak Seto ya, jadi saya tahu betul kejadiannya. Oh, iya. Ya. Baik menjelang perang dunia itu Kak Seto sampai puncak-puncaknya ya, saya tahu betul ya. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Kak Seto tadi itu benar ya, kejadiannya bukan sesuatu yang fiktif yang dikarang, bukan ya. Dan sekarang memang Kak Seto dengan putranya sangat-sangat akrab sekali. Bahkan kalau saya nggak salah, terakhir tahun lalu saya ketemu, Kak Seto pun mulai aktif di vegan katanya sekarang. Ya. Untuk ya kan? menyesuaikan dengan dia juga. Ya, betul. Karena secara nggak sengaja, Kak Seto tahun lalu ya saya ketemu dengan Bimo ya. Itu nggak sengaja gitu. Jadi memang ya luar biasa ya. Kita pasti sebagai orang tua punya cobaannya berbeda-beda. Tetapi kemudian bagaimana kita kemudian dealing dengan cobaan tersebut ya, lalu kemudian kalau memang ada masalah antara kita dengan anak, kita cepat-cepat perbaiki. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Raka tadi, nggak mungkin luka yang lama itu sembuh dalam sekejap ya, nggak mungkin. Pasti setelah itu tetap perlu effort kita ya. Saya ingat betul Kak Seto habis setelah kejadian itu meluangkan waktunya luar biasa buat putranya satu-satunya sampai nemenin konser musik ya Kak Seto. Saya tahu betul Kak Seto gimana cancel banyak jadwalnya buat putranya tercinta. Mulai bingung waktu itu gimana cara cancel jadwal. Dibilangin sampai ke New York segala. Ya. Kok Abah tiba-tiba? Ayah. Oh, tips Highlandernya. Waduh, ini Kak Seto ada minta tips Highlandernya. Jadi memang ini ya, ayah bunda semua, mungkin nanti setelah meeting kita ini coba balik lagi, mungkin dengarkan lagunya Kak Seto dengan Dina Mariana, coba terus dengarkan suara bosan, masih sama loh suaranya loh. Dina Mariana, Bo. Ada loh lagunya Kak Seto dengan Dina Mariana loh. Itu filmnya. Ya, Ibu-ibu ayo nanya dong, jangan tutup ini aja dong. Yeah. Ini ada Kak Seto. Ibu Grace, ya kan? Ada Ibu Grace, ada Ibu Aranya. Iya. Iya, ayo dong, boleh dong. Ini ada Kak Seto sebagai pakarnya. Hari ini sengaja menghadirkan anak supaya bisa mendengarkan perspektif anak, gitu kan? Coba Bu Ijum gitu ya. Iya. Atau yang lain mungkin Bu Juni, ada yang mau nanya silakan, monggo loh. Silakan. Ini kita dapat tamu Pak Samto bergabung Pak Seto. Saya sengaja undang. Oh, ada Pak Samto ya? Ya. Hai Pak Samto. Loh, Pak Samto kok nyantai di pantai? Di Hawaii itu. Iya. Bajunya udah cocok loh. Nah, disesuaikan bajunya. Emang sengaja disesuaikan itu. Iya kayaknya. Pak Samto ini calon direktur kita ya. Wis, ya. Amin. Pak Samto ini tadi kita sudah sharing. Langsung Dirjen. Amin. Ya. Mohon maaf baru bisa bergabung karena banyak room yang harus dimasukin. Oh iya. Terima kasih Pak Samto perhatiannya kepada kita semuanya. Ini tadi kita sudah sharing mengenai bagaimana membangun hubungan dan komunikasi dengan anak, Pak Samto. Siap. Ya, dari pengalaman beberapa anak yang mungkin hubungannya sempat retak dengan orang tuanya mungkin ya. Dan sekarang kita sedang menunggu kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Pak Samto, ini Raka ini produk homeschooling, Pak Samto. Produk homeschooling tunggal. Siap. Beliau ini luar biasa nih. Beliau ini yang membuat kita semua bisa belajar online ini. Iya. Ini Pak, ini produksi saya, Pak. Nggak terlalu berlebihan. Ya enggak lah, gimana berlebihan. Nah, nanti berarti saya nulis jaga itu berlebihan juga dong. Iya, lebih. Lebay. Ini ada pertanyaan nih. Ini ada pertanyaan nih. Nah. Silakan lanjut.
dari Ibu Aranya Darmawan kepada Kak Seto, mau tanya bagaimana kita membangun kedekatan dengan anak itu? Karena kan itu susah-susah gampang. Kapan kita harus pepet dan kapan kita harus tahu ulur, ya, biar anak merasa ada space buat mereka. Nah, udah kayak ini ya, tarik udah kayak ulur ya. mepet. Iya. Iya, Monggo, Kak Seto, sebetulnya silakan. ya. Pengalaman kami itu tadi mungkin dibiasakan ada semacam rapat keluarga. Ibaratnya tadi sidang umum MPR, Majelis Permusyawaratan Rumah begitu. Jadi dengan tradisi itu kita semua bisa mengungkapkan apa curhatnya, keberatan-keberatannya, kritiknya dan sebagainya tanpa merusak persahabatan. Karena semua diungkapkan saat itu, dipecahkan, setelah itu selesai sudah. Jadi misalnya dimulai dengan orang tua dulu bisa mengatakan, nah anak-anak sekarang papa dan mama mau tahu apa yang salah dari papa, apa yang salah dari mama. Menurut kalian. Jadi dengan begitu anak, jadi boleh ya papa? Boleh. Apa yang salah? Nah saya juga pernah dikritik juga, ayah munafik. Kenapa? Iya, sok jagoan bela anak-anak di mana-mana dalam Komnas Perlindungan Anak, lembaga perlindungan anak. Anak sendiri sering dilupakan. Saya catat, oh jadi selama ini anak dilupakan. Iya, coba deh misalnya, apa minta izin dong dengan kami. Jadi jangan, oh saya besok mau ke sana, saya mau ke sana, mau ke sana. Oke, boleh tugas, tapi kami kan juga butuh kehadiran ayah. Sehingga pernah ada pengalaman sangat berkesan sekali, waktu itu menjelang akhir tahun. Saya sudah berjanji akan memberikan seminar di LSM, sebuah LSM di Banda Aceh. Nah, saya tulis jadwal saya selama seminggu. Saya rapat yang biasanya hari Sabtu saya percepat. Hari Selasa, lalu dia tanya, loh ini kok ayah hari Sabtu berangkat ke Aceh? Iya, karena diminta untuk memberikan seminar, karena kebetulan pas menjelang akhir tahun, libur. Lalu anak-anak bilang, kami tidak setuju. Kenapa? Ayah sudah janji, akhir tahun mau jalan-jalan ke Bandung. Iya kan? Iya ya. Nah, tolong batalkan. Akhirnya ya sudah, saya harus mengikuti suara terbanyak kan. Saya mohon maaf, insya Allah saya tahun depan, artinya bulan Januari saya akan ke sana. Karena ini ada acara keluarga. Hari Sabtu kami, kalau tidak salah tanggal 25 atau 26 Desember, berangkat ke Bandung. Hari Minggu pagi, kami lihat di televisi, Banda Aceh mengalami tsunami besar. Wow. Kami sujud syukur, ternyata mendengar suara anak. Ibarat kata bijak, suara anak adalah suara Tuhan. Jadi kita juga menghargai suara mereka. Ternyata ada suatu peringatan yang diberikan melalui anak. Memang setelah itu, Januari saya ke sana dengan pesawat Hercules dengan TNI waktu itu, untuk membantu trauma healing waktu itu. Tapi paling tidak anak menyetujui. Oke, tapi aman ya, sudah di sana dan sebagainya. Jadi itulah pengalaman yang sangat bahwa ternyata anak-anak juga perlu dihargai, anak-anak juga perlu dihormati dan suara anak didengar. Akhirnya kami ya selalu dirapatkan bersama. Sekarang saya sudah lama nggak punya Instagram. Anak-anak yang remaja sudah, ayah sekarang mulai punya Instagram. Kami yang mengasuh deh, supaya nggak kuper, nggak ketinggalan zaman begitu. Akhirnya ya sudah ikuti ada Instagram dan dikelola dengan jiwa muda dan suara-suara anak-anak muda, sehingga hal ini juga sangat bermanfaat untuk memberikan masukan-masukan kepada kami. Mungkin itu sedikit pengalamannya Kak Munas dan Mbak Lovely. Ya, terima kasih Kak Seto. Jadi ya itu tadi ya, suara anak adalah suara Tuhan ya, karena anak itu adalah amanah ya. Jadi yang akan diminta pertanggungjawabannya nanti adalah orang tua ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Kita itu selalu mendengar Pak Samto bicara tentang pendidikan nasional. Oke. Tapi kita tidak pernah melihat sisi Pak Samto sebagai seorang ayah. Boleh dong kali ini Pak Samto berbicara sebagai seorang ayah, kaitannya bagaimana nih kita berkomunikasi dengan anak. Kan sama-sama non-formal nih Pak Samto. Pak Samto ini pikirnya amat sangat non-formal. Sangat non-formal. Ini waktunya kita mendengarkan Pak Samto sebagai seorang ayah.
Monggo Pak. Masih dini, Di jadi unmute dulu Pak Inge. Apa? Baik, ini anu ya. Cerita pengalaman sebagai seorang ayah. Yes. yes, silakan Pak. Jadi gini, kami di keluarga itu apa ya, sangat moderat atau sangat merdeka bahkan. Kita enggak ada jarak antara ayah, anak dan ibu itu enggak ada jarak. Jadi kadang-kadang kalau saya pulang ke Wonogiri itu justru anak saya itu kayak nggak sopan sama orang tua karena ngobrolnya kan terlalu biasa gitu. Kalau di daerah Solo Wonogiri kan harus ada ganggu bagaimana ngomong dengan orang tua, bapak dan ibu gitu. Tapi kalau anak saya itu kalau dalam pewayangan Kak Sito mesti tahu kayak Werkudara lah itu. Jadi yang ngomongnya biasa santai itu antara bapak dan anak itu ngomongnya santai. Ngoko lah Pak ya. Ya, jadi nggak ya justru memanggil ayah ibunya itu tidak seperti yang lain. Ini bapak ibu, manggilnya itu kayak orang lain, Pak Samto, Bu Edi gitu. Jadi ketika ke kantor, waktu masih kecil ya anak saya ke kantor pulang dari sekolah waktu masih di TK, itu nyari bapaknya. Pak Samto ada, tanyanya begitu. Jadi teman-teman pada bingung, Pak Samto itu siapa? Jadi nyari bapaknya itu Pak Samto. Jadi hubungan itu kayak bukan hierarki, tapi seperti pertemanan. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua juga ini bagaimana memperlakukan anak saya itu tidak bias gender gitu. Jadi walaupun anak saya itu laki-laki, oleh ibunya kadang-kadang disuruh juga beli cabai di warung sebelah. Gitu. Bahkan disuruh beli softtek gitu. Kenapa kok anak laki-laki disuruh? Apa coba beli? Karena kalau gitu, kalau anak saya nggak punya pilihan, orang anaknya cuma laki semua. Iya, sama. Karena anaknya dua-duanya laki-laki. Iya. Kalau menurut saya sih supaya mereka tidak melihat adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Iya. Ya, jadi tetap itu dilakukan. Jadi tidak milih-milih, ibunya itu tidak milih-milih pekerjaan ini untuk anak perempuan atau anak laki. Itu harus karena apa? Bias gender itu kan karena kita buat ya, diciptakan oleh manusia. Kalau takdirnya kan betul. Sama. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya itu sejak tahun 2011 itu dinas di luar kota. Tahun 2011, 2015 itu saya di Kalimantan Selatan. Jadi pulang itu kadang-kadang sebulan sekali. Kemudian juga terus itu di Jakarta sampai sekarang. Jadi pulang juga hanya akhir pekan. Nah, bagaimana kami membuat waktu itu hubungan antara orang tua dan anak itu berkualitas. Jadi setiap saya pulang, itu anak istri saya selalu menjemput ke bandara. Paket komplit, mesti bertiga. Dan anak laki-laki 2 sama ibunya. Setelah itu, pasti kita makan-makan. Bahkan makannya itu sampai apal itu tempatnya. Coba bayangkan kalau 4 tahun, 9 tahun ya sampai sekarang. 9 tahun, kalau pulang makan di Semarang, itu pasti kan warungnya itu juga. Itu sampai sekarang, sampai apal itu. Misalkan Mbok Nem bakul yang nasi liwet itu. Begitu saya duduk sudah tahu. Saya pilihannya apa, si Gilang apa, si Gale apa, sudah tahu. Karena itu selalu kita lakukan. Jadi walaupun waktunya tidak banyak, tapi kualitas hubungan itu yang harus dijaga. Terus setelah itu hari Sabtunya mesti sudah bikin acara. Mesti ini kemana Pak? Gitu. Jadi apa? Ya walaupun nggak jauh-jauh, kita mungkin mancing di pemancingan, kemudian ngopi bareng-bareng, itu enggak masalah. Jadi itu yang kita lakukan selama 10 tahun itu, sehingga banyak warung-warung makan, bukan restoran ya, karena kalau makan di warung makan di pinggir jalan, warung tenda, yang penting enak itu. Pasti sampai apal. Menunya apa yang dipilih itu sampai apal. Karena itu untuk meningkatkan kualitas hubungan ya, bukan kuantitasnya.
tapi kualitas yang kami jaga untuk terus meningkatkan harmonisasi dalam keluarga. Kemudian kalau komunikasi ya biasalah pakai WA dan sebagainya di harian yang di luar waktu-waktu yang ketemu. Itu seperti itu. Jadi saya sebagai ayah, prinsip saya harus jadi ayah yang bertanggung jawab sehingga terbukti anak istri saya semua gemuk-gemuk gitu. Nanti kalau saya yang gemuk ini anak istrinya kurus-kurus berarti saya sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab. Saya kira itu mungkin nggak banyak yang bisa kami bukan keluarga yang hebat kayak keluarganya Kak Seto, keluarganya. Pak Samto, saya ibu yang bertanggung jawab juga loh. Lihat nih, dia gemuk. Ibunya juga gemuk kan? Iya, nanti kan ibunya doang yang gemuk nanti kan. Betul lah, itu nggak adil. Anaknya juga gemuk-gemuk kok Pak Samto. Oke, ya makasih. Ya, makasih Pak Samto. Tadi kalau kita bisa ambil poin-poinnya, yang pertama itu bagaimana kita sebagai ayah membangun pertemanan dengan anak ya. Jadi anak itu adalah sebagai sahabat orang tua. Lalu yang kedua tadi bagaimana membangun pendidikan yang tidak bias gender ya. Dan yang ketiga adalah quality time ya. Meskipun Pak Samto ini LDR-an ya Pak ya, 11 tahun ya, 7 tahun Pak. 9 tahun tetap itu membangun menciptakan quality time dengan keluarganya ya, dan membangun komunikasi. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke Kak Seto nih ya. Ini ada pertanyaan soalnya. Iya. Kak Seto, ini ada putra saya paling besar usia 13 tahun, kelas 2 di sekolah umum. Sampai hari ini masih belum punya inisiatif untuk belajar dengan serius dan tekun. Apa yang dapat saya lakukan untuk menstimulasi dia agar dia bergairah dan semangat untuk belajar? Nah, monggo Kak Seto. Iya, baik. Saya kira pemahaman belajar ini harus dikembalikan pada makna yang sebetulnya. Bahwa belajar itu bukan sekedar menghafal apa yang diberikan oleh guru, itu saja. Ya. Dan kemudian juga mohon, saya sejak masih menjadi anggota BSMP, Badan Standar Nasional Pendidikan, selalu menyerukan bahwa kurikulum itu untuk anak. Jangan dibalik anak untuk kurikulum. Sekolah untuk anak, bukan anak untuk sekolah. Jadi betul-betul memenuhi hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Lalu kita ingat definisi pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran agar peserta didik secara mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Itu yang sering dilupakan. Jadi pendidikan bukan mengisi air ke dalam gelas, mengisi otak anak dengan hafalan-hafalan, dalil Pythagoras, diferensial integral dan segala macam. Ini apa? Protozoa porifera, bukan itu, tapi memberdayakan anak. Sehingga melalui pendidikan, melalui belajar, anak tumbuh menjadi dirinya sendiri secara optimal tadi. Nah, semua mohon dikaitkan dengan kehidupan nyata. Jadi membumi, maka anak akan senang. Tapi kalau, ayo belajar. Belajar apa? Itu semua, buka orang pendidikan, hafalin itu semua. Nanti dia menjawab persis seperti apa yang ditulis di buku. Nah, itu yang salah. Maka dampaknya, akibatnya, begitu anak terjun ke masyarakat, mati kutu semua. Karena kehilangan kreativitasnya. Jadi marilah kita kembalikan, misalnya matematika, ya menghitung segala macam. Coba sekarang dalam situasi pandemi ini, kan anak di rumah saja. Gimana supaya menarik? Nah, mungkin tugas sekolah adalah coba masing-masing temukan. Susun misalnya berapa persen waktu untuk main gadget. Berapa persen untuk berapa persen untuk rapat keluarga atau bikin acara cerdas tangkas atau apa di dalam keluarga. Berapa persen untuk apa segala macam itu. Nah, anak kan asik, masing-masing berbeda kan. Nah, laporan yang tugasnya adalah seperti itu. Asik. Terus tukar-tukaran dengan teman mungkin. Kamu berapa persen main gadget? Aku 5%. Ih, asik. Aku 15% misalnya. Jadi, mungkin dengan begitu, anak menerapkan prinsip-prinsip matematika.
biologi juga, bukan sekedar itu tadi, hafal itu. Tapi apa inti dari biologi? Oh, ternyata memahami paru-paru ini memang sasaran utama dari COVID-19. Nah, supaya sehat, bagaimana menjaga kesehatan paru-paru? Apa olahraga pagi, paling tidak menghirup nafas segar, misalnya dengan bernyanyi, nada yang panjang itu juga membuat pernafasan jadi lebih sehat, atau istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, ada gerakan-gerakan senam pagi atau lompat-lompat, dan sebagainya. Jadi, semua dikaitkan dengan tugas, dengan kehidupan nyata yang masing-masing berbeda. Mungkin sekian persen waktu saya untuk merapikan almari yang selama ini berantakan. Sekian persen waktu untuk kegiatan sosial. Saya kumpulkan baju-baju yang masih layak pakai, tapi aku mungkin sudah bosan, sudah jarang dipakai. Nah, itu aku sumbangkan misalnya. Jadi semua dikaitkan dengan kehidupan akan membuat belajar mengasihkan. Karena kunci belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan. Paling penting, menyenangkan di dalam keluarga. Begitu. Cukup jelas, Kak Munas? Kak Lovely? Ya, jelas, Kak Seto. Jadi tadi... suaranya hilang. Jelas? Ya, ada kok, Kak Seto. Oke, jadi tadi kita sudah dengarkan bagaimana kuncinya adalah bagaimana pendidik itu sebenarnya harusnya menggali potensi anak, ya. Menggali potensi anak. Mungkin ini juga ada beberapa paradigma yang berbeda. Bahwasanya terkadang orang tua melihat, ya, anaknya tidak serius belajar. Bisa saja misalnya memang anak itu di akademiknya mungkin tidak sebagus yang non akademik, ya. Karena kan kita tidak bisa memaksakan seorang anak untuk pintar di matematika atau memaksakan seorang anak pintar di semua subjek, ya Kak Seto, ya. Karena kan setiap anak itu kan unik dan punya potensi masing-masing, gitu. Jadi artinya kita juga perlu menciptakan pendidikan yang benar-benar memperhatikan ke sisi keunikan dan keunggulan dari masing-masing anak. Selain yang seperti Kak Seto tadi, bahwasanya harus punya cara untuk menyajikan pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Ya. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan yang lain? Atau sebenarnya kita pengen ya, kalau Lovely mendengarkan cerita dari teman-teman ini nih, yang aktivis homeschooling untuk menceritakan bagaimana mereka sebenarnya hubungan mereka dengan anak-anak mereka, gitu. Ya. Aktivis homeschoolingnya cuma ada saya, Kak. Masa? Pak Fauzi kan, beliau lebih ke pendidikan alternatif ya, Pak Fauzi ya? Oh, yang lain nggak ada ya? Ya, tapi meskipun nggak, kita ingin mendengar dari mereka bagaimana mereka membangun hubungan dan komunikasi dengan anak-anak mereka, gitu. Saya malah pengen dengar Bu Grace ini termasuk setia nih, sering hadir ya Bu Grace kalau nggak salah ya. Pak Richard juga sering hadir nih dalam acara-acara kita, Asapena Menyapa. Ada Bu Febe, Bu Febe ini setia nih, hampir setiap kita buka forum Bu Febe hadir. Mungkin hari ini cuma bisa mendengarkan. Ada kayaknya Bu Romida juga bukan pertama kali ya Bu Romida ya. Sudah beberapa kali ikut ya Bu ya. Ya. Bu Remida. Ya. Pak Samto, kami ini kan melakukan ini 3 kali seminggu, Pak Samto. Jadi dibagi dari 3 sesi. Yang hari Selasa ini untuk orang tua, kami menyebutnya Asapena Menyapa Ayah Bunda. Hari Rabu itu ketemu dengan anak-anak, kami menyebutnya Asapena Menyapa Ananda. Nah di hari Kamis itu kami bertemu dengan guru dan orang tua, tapi bicara tentang tips pembelajaran di rumah. Nah, Pak Samto, dengan kerendahan hati nih, Pak Samto, kerendahan diri, apalah, pokoknya saya merendah aja. Saya mengundang Pak Samto untuk hadir di hari Kamis, Pak Samto. Karena hari Kamis itu begini, sampai kemarin kami melakukan diskusi, keluhan guru, ya Kak Seto ya, masih tentang bagaimana anak-anak itu kurikulumnya harus dicapai, ini gimana, kami kan ditekan oleh kepala sekolah Bu, haruslah. Nah saya pikir kalau Pak Sam tuh bisa hadir, perwakilan dari pemerintah, ya kan, akan sangat menguatkan para guru untuk berbicara pada kepala sekolahnya mungkin. Karena setahu kami, SE-nya sudah mengatakan, ada beberapa kepala sekolah, kebanyakan guru Pak. Iya, makanya kepala sekolah suruh hadir, nanti tak ngomong. Saya buatkan flyer langsung loh Pak Samto.
ya. Deal ya Pak Oke. Samto. Caranya kalau Juga. kalau mau cari Pak Samto tuh gini, jadi ditagrep. Oke Pak Samto? Caranya itu langsung dikirimi WA, Pak, saya undang gitu. Itu janjian. Iya, ya Pak Samto ya, hari Kamis saya buatkan flyer bahwa nanti Pak Samto saya Insya Allah. posisikan sebagai. Insya Allah. Oke, jadi nanti supaya mereka bisa mengundang kepala sekolahnya. Karena pertanyaannya setiap Kamis selalu sama, tekanan kurikulum, bagaimana mengajarkan kurikulum di rumah, orang tuanya bingung gitu kan. Akhirnya orang tuanya marah-marah ke guru, gurunya pusing, dia juga ditekan oleh. Dan kami selalu mengatakan, enggak kok, pemerintah bilang jangan penekanan pada kurikulum. Karena ini kan kondisi darurat. Cuman kan kalau dari Pak Samto gitu loh, wah. Wah, Samto itu siapa sih? Kalau Pak Samto lupa ya? Pak Samto siapa? Itu diingatkan berarti. Iya, Dengan kegiatan hari Kamis Kaset itu. yang berarti Kamis saya akan buatkan flyer baru. Kita pasang Pak Samto sebagai tamu utama. Narasumber. Iya. Ada Pak Fauzi juga loh, Mbak Lovely. Oh iya, Pak Fauzi. Loh, Kaseto udah perhatikan. Pak Fauzi ini adalah yang paling setia di antara teman-teman Asapena. Nggak pernah saya ditinggalkan sendiri oleh Pak Fauzi ini. Selalu hadir setiap hari. Ya, Pak Fauzi ya. Bahkan dengan anak-anak pun luar biasa beliau ini. Oke, lanjut Pak Abah. Jadi gimana? Kita sampai jam berapa ini sampai besok subuh? Iya, sampai besok jam 4 kan? Hampir selesai ya. Sampai jam 4. Jam 4 ya. Ya, ini mungkin kita ingin mendengar sih, sebelum mendengar cerita. Tadi sudah dengar cerita Mbak Lovely dengan Raka, kita mendengar kisah dari Pak Samto bagaimana membangun hubungan dengan putra-putra mereka, kita mendengar dari Kak Seto. Kita ingin mendengar dari partisipan sekarang ya, yang bertanya tadi. Kita ingin mendengar lah, kan tadi juga Ibu Aranya ya, Ibu Aranya bercerita bagaimana membangun kedekatan dengan anaknya yang pra-ABG. Ibu Aranya ada nggak ya? Mungkin bisa unmute Bu Aranya, cerita sedikit. Suaranya dibuka. Suaranya dibuka, silakan bercerita. Itu gimana tuh dealing dengan anak-anak pra-ABG-nya. Siapa tuh bisa menjadi inspirasi bagi ayah bunda yang lain di sini. Silakan Bu Aranya. Anak saya 2, laki-laki juga dua-duanya sama kayak Ibu Lovely atau Kak Lovely. Yang satu usianya 11 tahun, mau 12, kelas 6 SD, yang satu lagi sudah kelas 7. Ya itu seperti yang saya sampaikan tadi sih, ada triknya gitu untuk bisa ngobrol enak sama mereka, karena ya ada kalanya mereka juga sibuk dengan kegiatannya, baik sekolah maupun permainan pribadinya. Ada kalanya lagi cerita banyak banget sama mamanya, bercanda-bercanda, ngobrol yang receh-receh seperti yang saya sampaikan tadi juga, nonton video-video YouTube yang lucu-lucu, jadi kita ketemu bahasa keluarga. Tapi ada kalanya juga saat saya tanya tuh nggak mau merespon gitu, atau cuma seadanya aja, iya, udah, enggak gitu. Nah, kalau gitu kan berarti kan oke, berarti itu tanda untuk mundur dulu gitu. Karena kalau saya tanya lagi pasti akan nyurang hasilnya, atau mungkin bisa jadi saya dimarahin balik gitu. Ya itu sih yang mesti diatur-atur. Kak. Ada kata menarik loh tadi Bu Arya bilang kalau nggak diatur-atur, kalau saya maksa terus nanti yang ada saya dimarahin balik. Dan itu hal yang mungkin sering kita ini sekarang ya, anak zaman now ya kan, zaman now ya kan. Apalagi misalnya mungkin anak sekarang misalnya kan terkadang ya itu tadi karena pengaruh dari media juga ya, kemajuan zaman ya, pola pendidikan yang beda, kadang mereka juga biasa loh bercanda sama orang tua pakai bro ya kan, sis gitu. Nah, siap nggak kita sebagai orang tua? Ya, soalnya kan? Kalau menurut saya paradigmanya itu memang harus berubah karena tantangannya juga berubah. Kita sekarang ingin anak yang berpikir kritis, gitu kan, berpikir ke depan, kreatif. Tidak mungkin bisa menciptakan anak yang berpikir kritis, kreatif kalau di rumahnya tuh ditekan. Nggak ada ceritanya. Jadi kalau memang harus sesuaikan dengan tujuan akhir. Tujuan akhirnya mau bikin anak kritis. Bukan salah satu. Syarat utama menjadi kritis adalah merdeka. Pak Samto pasti sangat sepakat ini kan. Syarat utama orang bisa berpikir kritis adalah kemerdekaan. Makanya kita mencanangkan merdeka belajar. Bukan supaya saya sendiri, supaya manusia Indonesia di depan nanti itu bisa berpikir kritis dan kreatif. Betul nggak Pak Samto?
Pak Samto hilang. Enggak. Betul. Ada. Gara-gara COVID ini saya sepakat terus sama Pak Samto Pak ya. Jadi jarang berkelas sekarang ya. Laptop saya panas. Gara-gara COVID ini kita jadi sepakat terus ya Pak Samto ya. Oke, sepakat. Iya nggak Pak Samto? Gara-gara Iya, COVID iya. kita sepakat terus nih. Biasanya kan agak-agak debat ya. Loh, Pak Samto udah nyampe di mana sekarang nih? Udah nggak di pantai pindah, lagi? Di lapangan tenis. Iya, makanya kalau kita mau membentuk anak yang kritis dan kreatif, nggak mungkin bisa dengan melakukan penekanan. Itu tadi, maka ada muncul kata-kata misalnya, dia bete sama mamanya. Kalau zaman saya kecil, kondisi apapun saya lagi capek atau apa, kalau mama saya berbicara atau nyuruh, itu harus bergerak. Kalau enggak, waduh, itu bisa biru-biru. Panjang lebar ya? Oh iya, biru-biru. Tapi Panci melayang ya, Bu? Pardon? Panci melayang. Iya. Nggak sampai ya? Nggak sampai panci sih. Sabuk. Oh. Iya kan? Beberapa saya kadang kalau ngomong sama saya, kamu kalau jadi cucunya Mbak Putri, nggak akan kayak gini. Kamu nggak bisa ngomong seperti ini. Tapi akhirnya, ya kebetulan saya jadi gila ya. Jadi bisa berpikir kritis, kreatif karena gila kan. Tapi rata-rata kan hasilnya adalah orang-orang yang terrepresi. Benar nggak Pak Fauzi? Pak Fauzi belum bicara sama sekali loh. Yang hanya bisa menjadi buruh. Bukan mengatakan buruh itu jelek ya, yang hanya bisa diperintah-perintah, tidak bisa membentuk satu inisiatif sendiri. Jadi memang harus ada yang diubah secara revolusioner, karena tujuan kita juga sudah berubah secara revolusioner. Kita tidak lagi membentuk robot-robot, kita ingin orang yang berinisiatif. Anak saya itu loh Bu, nggak mau inisiatif, diem aja. Oh iya, bagaimana cara komunikasi Ibu? Tiap kali ngomong, Mah, aku mau nggak boleh. Pakai baju gini. Gimana sih? Kamu pakai baju kok kelihatan semua. Tutup. Itu merah, nggak pantas tahu. Mesti pakai hijau. Baru baju. Nanti giliran mau berpikir kritis yang lain, dia udah ketakutan. Mendingan nurut mama aja lah. Itu bahaya. Generasinya udah berbeda sih anak-anak zaman now ini dengan kita, dengan kakek neneknya gitu udah beda. Cuman memang alhamdulillah sih kita sebagai orang tua sekarang sudah banyak yang berpikiran terbuka nih kalau saya lihat dalam pengalaman sehari-hari juga ya dengan teman-teman, dengan di tempat kerja gitu. Banyak orang tua yang sudah merasa bahwa zamannya anak-anak ini berbeda dengan zaman mereka. Jadi udah nggak bisa lagi nih yang satu arah atau hanya disuruh saja tanpa alasan tertentu. Mereka harus tahu alasannya kenapa, jadi harus dijelaskan secara logis dalam bahasa yang mereka pahami. Terus juga harus tahu kenapa melakukannya gitu kan. Karena itu bisa membuat mereka akhirnya ya udah deh aku kerjain gitu, bukan semata-mata ya habis disuruh mama atau disuruh guru gitu. Memang dari dalam dirinya anak juga harus ngerasa bahwa oh ya ini penting loh buat aku, kalau aku nggak melakukan ini aku akan bagaimana gitu. Betul. Ya, makanya memang sesuai dengan ini penggerak ya? kelompok guru belajar ya Bu ya. Betul. Nah kan ini memang kekasannya Lovely ya. Kan Pak Samto sudah oke buarannya hari Kamis nih. Beliau akan hadir. Aroma-aroma. Nah, mencium aroma. Boleh nggak buarannya membantu saya menyebarkan undangan nanti flyer yang akan saya buat kepada para guru, Bu? Penting sekali kita ngomong ke guru-guru. Ini anak-anak udah stres. Orang tua udah stres. Kalau di KGB orangnya oke-oke. Jangan di KGB ya Bu ya. Kalau itu nggak bisa dia ngomong. Dia udah oke semua ya. Yang di luar itu penting bicara sama mereka bahwa anak-anak udah stres loh. Orang tua sudah stres. Sementara pemerintah nggak begitu kok mintanya gitu kan. Nah, buarannya punya jaringan yang cukup luas terhadap guru, sekolah, kepala sekolah. Boleh nggak membantu saya membagikan undangannya? Masih tetap gratis kok, dan ada Pak Samto yang bersedia menemani. Boleh dengan senang hati. Jadi kalauVi jadi gini loh, ya kita bilang anak-anak sudah stres, orang tua juga stres, terus gurunya bilang gini, ya ente pikir guru nggak stres gitu? Ember itu. Guru juga kok Pak. Guru juga stres sekali. Iya kan? Dengan pressure yang cukup tinggi dari kepala sekolah, dari pemerintah. Betul. Karena makanya kita perlu Pak Samto hari Kamis memberikan pencerahan. Gitu ya. Pak Samto katanya tekanan dari pemerintah, Pak Samto. Coba dicubit itu Pak Samto. Ya, Kamis lah. Kita panjang lebar hari Kamis itu. Terima ya. Ya ini sebelum kita tutup ini nanti kita coba dengarkan suaranya Pak Fauzi. Pak Fauzi, halo. Mau nyanyi Pak Fauzi?
Mana nih? Hari ini kan saya menyimak ini. Bapak mau menyimak melulu, nggak boleh. Iya. Kemarin udah ngomong. Udah. Ya ini kan udah menyimaknya sudah 80 menit, Pak. Sekarang saatnya berbicara. Sama loh, kami itu belum pernah mendengar Pak Fauzi sebagai seorang ayah. Iya, kita ingin mendengar nih kisah Pak Fauzi sebagai seorang ayah, bagaimana membangun kedekatan dengan anaknya. Anaknya ada berapa, putra-putrinya. Nah, mungkin bisa ceritakan Pak Fauzi, silakan. Jadi memang saya mungkin agak-agak mirip dengan Pak Santo, tapi lebih luar biasa Pak Santo. Nah, Pak Santo itu kan perginya lama. Kalau saya kan sebentar-sebentar pergi. Jadi anak saya tumpah laki-laki semua. Dan sekarang sudah besar, sudah kuliah semua ini. Empat-empatnya kuliah ini. Jadi sejak kecil itu memang saya membiasakan jalan-jalan aja, jalan-jalan setiap kita waktunya kosong, kita jalan keluar, yang penting bersama, kemudian membangun komunikasi. Hanya memang masalah komunikasi saya seperti Kak Seto tadi. Jadi ada persoalan hambatan fisiologis antara saya, istri, dan anak. Memang bagaimana memberitahu anak itu yang paling susah, termasuk sampai kepada pilihan studi. Misalnya seperti anak saya pertama. Anak saya pertama itu sekolahnya pindah-pindah, nggak tahu ini mungkin seperti bapaknya ini. Jadi pilihannya itu sampai ketika dia masuk, kemudian ganti. Dan kemudian akhirnya kan agak terlambat. Nah ini untung tidak terjadi pada yang kedua, ketiga, dan keempat. Saya punya kasus yang anak ketiga. Anak ketiga itu sudah diterima di senam PTN. Senam PTN. Malam terakhir itu dia ngomong. Mau ngomong itu takut. Karena dia udah diterima tapi nggak mau masuk. Nah saya punya pengalaman anak pertama ini, kalau orang tuanya memaksakan pasti nanti seperti kakaknya. Akhirnya udahlah. Kalau kamu nggak mau, dia malah pengen ke swasta. Dia diterima di negeri, tapi dia nggak mau masuk. Akhirnya dia milih di swasta, milih di Amikom, karena dia ingin cari yang coding gitu, yang pemrograman. Akhirnya saya sebagai orang tua ya, kalau itu memang pilihanmu ya kemudian silakanlah. Dan ternyata dia sekarang malah lebih sukses di Amikom itu daripada dia masuk di perguruan tinggi negeri yang dulu menjadi pilihannya. Walaupun tidak jelek-jelek amat sih. Hanya nyebrang di sebelah jalan itu. Yang diterimanya di UPN, dia milih di utara jalannya di Amikom. Jadi orang tua itu kan kadang-kadang pengen bangga hanya diterima di perguruan tinggi negeri tanpa tes itu kan. Tapi anak punya pilihan lain. Nah, jadi itu Kak Lovely. Jadi nampaknya kita sekarang di era merdeka belajar ini harus banyak mendengarkan keinginan anak. Itu yang terjadi pada keluarga. Sampai yang nomor 4. Yang nomor 4 itu juga sekarang semuanya kita serahkan kepada anaknya. Karena ketika orang tua mendoktrin kamu harus sekolah di sini yang terjadi ya tidak sesuai dengan harapan anak. Itu kalau Oke, ya terima kasih Pak Fauzi. Ini tadi sudah sharing kepada kita bagaimana kita sebagai orang tua harus menjadi pendengar yang baik ya Pak ya. Iya. Kita sudah bukan saatnya lagi untuk memaksakan keinginan kita kepada anak ya. Itu tidak sesuai sekali dengan merdeka belajar itu. Ya, jadi apapun keinginan anak, orang tua mencoba untuk memfasilitasinya. Dan tadi saya juga menarik itu Pak Fauzi untuk membangun kedekatan dengan anak, sering jalan-jalan ya Pak ya. Kalau ada waktu luang jalan-jalan. Cuman nih kalau COVID ini masalahnya nih, mau jalan-jalan kemana gitu ya. Kalau sekarang jalan-jalan di rumah aja, keliling. Kalau kemarin masih bisa keluar ke Magelang, sekarang agak repot juga sih sebenarnya. Walaupun keluar masuk Magelang Jogja itu nggak begitu repot. Hanya kemarin setelah tanggal 24 sampai akhir April itu agak susah. Sekarang lebih mudah. Ya, mungkin sampai ke tempat Mas Santo masih gampang sekarang. Sudah gampang. Sudah gampang. Sudah gampang. Kalau kemarin 24 sampai 28 agak susah sekarang. Sekarang udah agak gampang. Oke. Ya, semoga ini COVID ini segera berlalu ya, Pak Fauzi dan teman-teman semua, sehingga ya itu tadi kita bisa jalan-jalan lagi ya. Mas Santo nanti habis COVID saya ikut ya kalau pas pulang ya. Jadi saya ikut makan-makannya doang maksudnya. Jangan Pak Santo nanti tambah gemuk nanti dia. Bantu Pak Santo ya.
selalu kalau saya pulang, begitu sampai saya masuk mobil, itu pertanyaannya, makan di mana? Nah, itu pasti. Kalau saya pilih ini nggak mau, berarti mereka sudah punya pilihan. Oh, berarti nanti gini Pak Santo, kalau Pak Santo dari ini ke Jakarta, nanti Lovely, Pak Santo makan di mana? Modus. Oke, ini kita sudah mendekati akhir. Ayah Bunda, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mungkin sudah saja kita mendengar closing remark dari Kak Seto ya, sebagai pakarnya ini ya. Bagaimana menjadi orang tua sahabat anak ya. Monggo Kak Seto, dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih Kak Munas, Kak Lovely, Pak Fauzi, juga Pak Santo, Pak Thomas, ada juga ibu-ibu semua, Ibu Leli, Ibu Aranya, Kak Richard, ada juga Ibu, apa lagi, Ibu VB. Ya, ini mungkin banyak yang nggak jelas di sini. Tapi terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita terus memperkuat dengan cara demikian kita mengatasi kebosanan kita juga mengasah kreativitas kita mempertajam silaturahmi kita walaupun melalui media sosial. Tapi suatu saat nanti pada saat kita sudah bisa bertemu muka betul-betul, pada saat kunci sudah dibuka, kita boleh keluar rumah. Nah, suasananya akan lebih meriah, lebih akrab, dan lebih penuh kenangan-kenangan indah. Jadi, mudah-mudahan pertemuan kita para orang tua setiap hari Selasa yang didesain oleh Kak Sekjen yang luar biasa ini, mudah-mudahan dapat kita penuhi sebagai bagian dari memperkuat kita semuanya, memotivasi kita semua. Saya juga selalu merindukan pertemuan ini. Tapi kadang-kadang mohon maaf kalau terganggu juga, kadang-kadang ada permintaan mendadak juga, ada pertemuan-pertemuan seminar melalui web, melalui Zoom dan sebagainya, atau kadang-kadang tamu-tamu yang memang mengadu berbagai permasalahan. Ini ada 2 tamu yang tadi mengadu anaknya yang hilang, anak yang diculik dan sebagainya. Jadi memang menghadapi badai virus corona ini kita tetap harus waspada karena kejahatan juga terus mengintai di mana-mana, termasuk juga kejahatan media dalam jaringan atau daring. Kita perlu waspada untuk putra-putri kita yang remaja. Kebesaran jiwa kita meluangkan waktu dalam pertemuan sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo buka unmute semua. Terima kasih Kak Seto. Selamat sore. Terima kasih Kak Seto. Sampai ketemu lagi. Kak Thomas. Ya, nyambung bareng-bareng. Sampai ketemu hari Kamis ya ibu-ibu ya. Iya. Kamis sampai ketemu lagi Pak Sabto. Sampai ketemu lagi. Iya.